Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erona Widiati. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kewajiban belajar mengajar. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Di antaranya ada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, Quran Surat Al-Ankabut ayat 19-20, Quran Surat At-Taubah ayat 122, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun, di sini saya akan menyampaikan materi yang diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 190-191, yang mana ayatnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Di mana ayat tersebut itu mempunyai arti, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Menurut konsep ulul albab dalam surat Ali Imran ayat 190-191 menjelaskan bahwa orang yang berakal melakukan dua hal, yaitu tazakkur, yakni mengingat Allah, dan tafakkur, yakni memikirkan ciptaan Allah. Nah, selanjutnya apa ulul albab? Ulul albab ini terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-albab, di mana ulu itu diartikan yang mempunyai dan al-albab mempunyai beragam arti, di mana dalam Al-Quran al-albab ini disebut sebanyak 16 kali. Dalam terjemahan Indonesia, al-albab ini diartikan akal. Karenanya ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang
model berpikir yang dianjurkan dalam Islam. Ayat tersebut menyuruh umat Islam untuk merenungi fenomena yang terjadi di alam semesta. Untuk apa? Tujuannya agar bertambah keimanan di dada seorang hamba setelah ia menyadari betapa hebatnya kekuasaan Allah yang mengatur alam. Yang ketiga, selalu bersyukur sebagai kesadaran atas keagungan Maha Pencipta. Banyak sekali nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya. Semua itu merupakan pemberian yang terus-menerus dan bermacam-macam bentuknya, baik itu lahir maupun batin. Selalu bersyukur saat sedang diberi nikmat oleh Allah. Tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikit, karena orang yang selalu bersyukur, niscaya Tuhan akan menambah kenikmatan tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu memerintahkan kita untuk melihat. Yang pertama, melihat apa? Melihat semua fenomena yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk merenungi apa? Mentafakuri, contohnya langit yang berdiri tanpa tiang dan bumi yang terhampar luas serta silih bergantinya siang dan malam dengan pikiran dan perenungan. Maka perenungan ini akan melahirkan zikir kepada Allah, baik dalam kondisi atau posisi kita berdiri, duduk, diam, ataupun menyaksikan dengan seksama seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk mengambil kesimpulan pada tanda-tanda ketuhanan tersebut. Di dalam Quran surat Al-Imran ini mengandung beberapa esensi, mengandung beberapa hakikat, di mana di dalam Quran ini, di dalam surat ini terdapat 5 esensi. Yang pertama, alam semesta yang sangat luas ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang maha besar lagi maha berkuasa atas kehendaknya. Yang kedua, tiada yang sia-sia dalam penciptaan alam ini. Semua yang ada di alam ini, semuanya mengandung nilai, semuanya mengandung manfaat. Yang ketiga, menyadari dan mengakui kesucian Allah dengan cara bertasbih ataupun dengan cara bertahmid, memuji kekuasaan Allah, memuji ciptaan Allah. Yang keempat, berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Yang kelima, menumbuhkan ketundukan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu pengertian belajar mengajar, di mana di sini saya mengambil pengertian menurut Gagne. Gagne menjelaskan bahwa belajar itu merupakan sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Terus Sujana menjelaskan bahwa belajar itu merupakan proses melihat, proses mengamati, dan proses memahami sesuatu. Nah, menurut Gagne, beliau menjelaskan bahwa ada unsur di mana unsur-unsur itu saling keterkaitan. Nah, di sini menurut Cranbeck menjelaskan bahwa ada 7 unsur dalam proses belajar. Yang pertama, ada tujuan belajar. Kedua, ada kesiapan. Kemudian situasi belajar, ada interpretasi, kemudian ada respon, dan ada konsekuensi. Nah,
Gagné menjelaskan bahwa semua unsur itu saling keterkaitan. Tujuan mempunyai keterkaitan dengan kesiapan, mempunyai keterkaitan dengan situasi, dan selanjutnya. Kemudian menurut Rohani menjelaskan tentang pengertian mengajar. Beliau menjelaskan bahwa mengajar itu adalah sebuah proses membimbing pengalaman belajar. Nah, pengalaman itu sendiri itu hanya bisa didapat apabila siswa dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Misalnya, seperti jika seorang siswa ingin memecahkan masalah, maka ia perlu berpikir menurut langkah-langkah tertentu sesuai dengan apa masalahnya, apa yang harus dipecahkan. Kemudian ada ciri-ciri belajar. Setiap hal apapun itu mempunyai ciri tersendiri. Begitu juga dengan belajar, di mana ciri belajar itu yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu, baik itu perubahan dari aspek pengetahuan atau kognitif, perubahan dari sikap, dan perubahan dari keterampilan. Jadi, cirinya suatu belajar itu ada perubahan di diri siswa, di diri orang yang belajar, yang asalnya mereka tidak tahu. Karena belajar, mereka menjadi tahu. Terus kemudian sikapnya dari yang kurang baik, karena mereka belajar, nah sikapnya menjadi lebih baik, bahkan sangat baik. Kemudian keterampilan dari mereka kurang kreatif, contohnya tidak bisa, mereka menjadi bisa. Kemudian ciri yang kedua, perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa menjelaskan perubahan itu mereka dapatkan dari pengalaman-pengalaman belajar. Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan, atau mungkin antara dirinya dengan guru, antara dirinya dengan teman. Nah, interaksi ini dapat berupa interaksi fisik maupun psikis. Yang selanjutnya, perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen. Maksudnya, ketika anak melakukan pembelajaran, kemudian beliau atau anak tersebut adanya suatu perubahan, baik itu dalam pengetahuan atau aspek sikapnya atau aspek keterampilannya, maka perubahan tersebut jika didapatkan dari pengalaman belajar, maka perubahannya itu akan cukup permanen. Contohnya, ketika kita mengajarkan kepada anak untuk bersalaman kepada orang yang lebih dewasa, maka anak itu akan refleks melakukan berjabat tangan atau bersalaman. Bahkan ketika anak itu sudah dewasa, maka pembelajaran itu akan cukup permanen jika didapatkan dari pengalaman belajar secara langsung. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip belajar. Di sini menurut Dimyati ada 7 prinsip belajar. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi, di mana perhatian ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran ini akan timbul pada siswa apabila bahan pelajarannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang mereka butuhkan,
yang mereka perlukan untuk belajar lebih lanjut atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatian itu akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Nah, di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Motivasi ini adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang atau aktivitas siswa. Tanpa adanya motivasi, seseorang tidak akan mungkin melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yaitu keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Dan keaktifan itu beragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, kemudian kegiatan psikis yang susah kita amati. Nah, kegiatan fisik ini contohnya membaca, mendengar, menulis, dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis itu contohnya mampu memiliki pengetahuan dalam memecahkan sebuah masalah atau mampu membandingkan suatu konsep dengan yang lain. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau berpengalaman, di mana belajar ini harus dilakukan oleh siswa itu sendiri, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu adanya pengulangan, di mana prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan ini barangkali yang paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi, yaitu teori psikologi daya, di mana menurut teori ini belajar ini adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Dan juga apabila daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sebuah hasil atau produk yang sempurna. Contohnya, pada saat belajar itu tidak hanya membaca, akan tetapi mengerjakan soal, terus mengulang materi, atau mengulang materi yang belum dipahami, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan, di mana tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar ini akan membuat siswa lebih bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah, yang perlu dipecahkan, itu akan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam yaitu ada balikan dan penguatan, di mana siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, siswa ini akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya. Nah, seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Contohnya itu segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban. Kemudian siswa ini menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapainya, atau menerima teguran dari guru ataupun dari orang tua karena hasil belajarnya itu jelek. Nah, itu penguatan. Jadi siswa ini akan sadar bahwa adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan. Yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kesadaran bahwa dirinya itu berbeda dengan siswa yang lain akan membuat siswa itu menekankan atau menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya, pada saat siswa menentukan tempat duduk atau menyusun jadwal belajar,
bahkan yang lainnya. Nah, jadi itulah 7 prinsip belajar. Yang pertama ada perhatian dan motivasi, keaktifan, pengalaman, terus kemudian tantangan, penguatan, pengulangan, dan perbedaan individual. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi belajar ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu faktor internal, dan ada faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Yang pertama yaitu ada faktor internal, di mana faktor internal ini terdiri dari kesehatan, intelijensi, minat dan motivasi, dan cara belajar. Nah, kesehatan. Faktor kesehatan ini dapat mempengaruhi belajar seseorang. Apabila orang tersebut sedang sakit, maka akan mengakibatkan tidak ada motivasi belajar dalam diri seseorang. Nah, hal ini juga berdampak pada psikologis, karena dalam tubuh yang kurang sehat maka akan mengalami gangguan pula pada pikirannya. Yang kedua ada intelijensi, di mana intelijensi dan bakat ini merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Seseorang yang mempunyai intelijensi dan bakat yang tinggi ini dapat memberikan pengaruh terhadap hidupnya. Yang ketiga ada minat dan motivasi, di mana minat dan motivasi juga merupakan faktor penting dalam belajar. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan, sedangkan motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang. Umumnya, motivasi itu timbul karena adanya keinginan yang besar untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada cara belajar, di mana teknik belajar ini merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Cara belajar ini meliputi bagaimana bentuk catatan yang dipelajari dan pengaturan waktu belajar, atau bahkan tempat serta fasilitas belajar lainnya. Nah, cara belajar yang baik akan tercipta kebiasaan yang baik dan dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula. Kemudian ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Situasi keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akan dalam keluarga, pendidikan, status ekonomi, rumah kediaman, atau bahkan presentase hubungan dengan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua. Nah, semua itu akan mempengaruhi hasil belajar anak. Kemudian sekolah juga tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat instrumen pendidikan, lingkungan sekolah, semua itu akan mempengaruhi hasil belajar seseorang. Bahkan masyarakat, apabila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat terdiri atas orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata itu bersekolah tinggi dan moralnya baik. Nah, hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar. Kemudian yang terakhir lingkungan sekitar, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas. Nah, semua itu akan mempengaruhi tujuan belajar atau akan mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Sebaiknya tempat-tempat dengan iklim yang sejuk dapat menunjang proses belajar. Kalau tempat-tempat yang sejuk itu akan lebih menunjang kepada proses belajar siswa. Nah, semua itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
Dalam materi ini kita dapat mengambil sebuah kutipan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu tentang merenung sesaat lebih besar nilainya daripada amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Jadi Allah itu lebih menghargai orang yang bertafakur dan menyadari hakikat dirinya itu sebagai makhluk, ketimbang seseorang yang hanya sibuk beribadah tanpa menyadari untuk siapa mereka ibadah, untuk siapa ia ibadah. Nah, umat Islam itu disuruh untuk tafakur. Namun, umat Islam itu juga dilarang untuk memikirkan zat Allah. Kerdilnya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu tidak akan sanggup untuk membahas zat Allah yang maha luas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.